glukosa ini tuh sangat familiar di biologi karena perannya biasanya untuk fotosintesis ya, atau bahasan fotosintesis, dan biasanya respirasi sel. Nah, sekarang kita bakal nyoba untuk gambar glukosa. Nah, glukosa itu ada strukturnya yang alfa dan yang beta. Jadi mirip mereka berdua, cuman tentunya kalau mirip itu pasti ada bedanya gitu ya. Nah, sekarang kita bikin struktur atau bentuk kimia dari glukosa. Jadi glukosa itu kan rumus kimianya C6H12O6 ya. Jadi C6 ini kan berarti dia heksosa. Nah, sekarang kita gambar dulu. Yang pertama itu kita bikin gambar segi 6. Disclaimer, gue nggak bisa gambar, jadi pastinya ini jelek gambarannya. Nah, ini segi 6, terus nanti kita bikin kayak gini. Nah, jadi gue perbesar lagi di sini, terus gue hapus dulu yang bagian sininya karena jelek. Gue gambar lagi maksudnya biar lumayan rapi lah ya. Jadi itu oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukin atom-atomnya gitu ya. Jadi biasanya O-nya tuh di sini, ada oksigen di sini, simbolnya O. Terus nanti ada karbon di sudut sini, terus sini. Nah, jadi ini kan ada berapa nih karbonnya? Ada 5 ya. Nah, jadi satunya mana? Kan ada 6 tuh ya. Jadi satunya kita tambahin aja di sini. Terus jadi bukan hanya oksigen di sini, tapi ada karbon juga ya. Nah, ini belum komplit, jadi nanti kita harus nambahin H. H itu nanti bakal ditambahin di setiap tangan-tangan dari karbon ya, atau oksigen. Jadi sebelum kita mau masukin gimana peletakan hidrogen atau H-nya, kita harus tahu dulu kan, kita remembering again tentang elektron ya, valensi gitu ya. Jadi karbon itu kan dia atom nomor 6 ya. Jadi dia itu atom nomor 6, berarti menggambarkan elektronnya gitu ya. Jadi elektronnya itu kan berarti di kulit paling dalam itu 2, terus berarti ada 4 sisanya ya di paling luar lapisan kedua. Terus kalau oksigen itu dia atom nomor 8, berarti 2 di paling dalam, terus sisanya ada 6. Nah, terus kalau hidrogen itu dia hanya 1 gitu dia, karena atom nomor 1. Nah, jadi ini tuh mempengaruhi dengan ikatan masing-masingnya. Jadi karbon itu dia kan kulit paling luarnya itu punya elektron 4, sehingga untuk dia itu bisa stabil, maka dia harus tambah 4 lagi gitu ya, atau dia berikatan dengan 4 atom lainnya gitu. Jadi biasanya makanya C itu kayak gini simbolnya gitu ya. Jadi ini karbon, terus garis-garis 4 ini tuh menandakan kayak tangan seolah-olah ya. Jadi seolah-olah si atom karbon ini tuh pengen berikatan dengan 4 atom lainnya gitu. Dan biasanya ini diikat atau mereka berikatan dengan hidrogen gitu ya. Karena hidrogen itu sendiri dia itu bisa saja melepas tapi elektron satu ini, atau dia melepas atau menerima gitu ya. Nah, di sini mereka kayak bareng-bareng hidrogen itu kayak
dapat elektron dari karbon, karbon juga dapat elektron dari hidrogen gitu. Nah terus oksigen itu dia jadinya tangannya itu 2 gitu ya, karena biar 8 ya, maka dia berikatan dengan 2 atom lainnya gitu ya. Bisa nanti di sini hidrogen juga ya kayak gitu. Nah sedangkan hidrogen ini sendiri dia nanti pasti ikatannya gini, entah ke siapa ya. Nah karena ini kita udah tahu, kita masukin lagi ke sini. Jadi oksigen di sini itu dia kan udah 2 ikatannya ya di sini. Jadi tuh ini tuh seolah-olah gambar ini tuh seolah-olah tuh dia gini gitu ya, dia sudah berikatan gitu full ya. Oke, nah sekarang kita ke karbon yang ini. Karbon yang di sini ini tuh dia juga sudah berikatan 4 ya di sini. Jadi udah full. Nah, terus nanti yang di sebelah sini dia itu ikatannya baru 2 gitu ya. Jadi ini 1 2. Sehingga dia harus nambah 1 2 lagi gitu ya, biar 4. Ini juga ya. Terus ini pas 4, terus ini 3 ya, 1 di sini 2 3, berarti tambah 1 lagi. Nah yang di sebelah sini itu berarti butuh 3 gitu ya kan. Nah oke, sekarang kita masukin hanya hidrogennya. Jadi biasanya hidrogen itu selang-seling gitu. Jadi gini, misalnya kita di karbon yang nomor 2 ini ya, hidrogen itu di sini. Nah terus nanti di bawahnya itu OH. OH ini biasa tulisannya kayak gini, ditulis kayak gini biar lebih singkat, atau biasanya kalau mau dipretelin lagi sebenarnya gini, COH gitu ya, atau di sini ya, gitu. Tapi biar lebih singkat jadinya kita gabung aja gini ya, yang penting kita tahu lah ya, OH. Terus nanti di sebelah sini karbonnya jadi selang-seling gitu, karena karbon yang keduanya hanya di atas, jadi ini hanya di bawah, terus ini OH gitu ya. Terus yang ini kan ini udah ya, yang ini. Nah sekarang yang di sebelah atas ini hidrogen, terus sisanya yang ini ya, ini berarti ya hidrogen terus OH gitu. Nah terus di bagian mana dulu nih, yang sini itu karbon yang nomor 1, di sini H, terus di sini OH ya. Nah, terus yang di sebelah sini itu dia H dan OH gitu ya. Nah jadi udah selesai kita bikin gambar dari glukosa. Nah sekarang membedakan glukosa alfa dan glukosa beta. Glukosa alfa itu dia seperti ini. Jadi yang bedanya itu di bagian sini ya. Jadi kalau glukosa alfa itu hanya di atas, OH-nya di bawah. Sementara kalau yang, jadi gue tulis ya di sini glukosa alfa. Nah, sedangkan kalau glukosa beta bisa kita gambar lagi atau langsung aja, yang penting bedanya kita tahu gitu ya. Jadi nanti tinggal di tulis atau digambar lagi aja kayak gini ya. Yang bagian sininya sama dengan yang ini ya. Jadi ini glukosa beta, cuman bedanya kalau beta di sini OH yang di atas, terus H di bawah gitu. Nah kenapa sih ada glukosa alfa dan glukosa beta? Jadi glukosa alfa dan beta ini kan kalau misalnya mau diikat gitu ya, mereka berikatan, maka tentunya akan membentuk struktur disakarida gitu ya gitu. Nah nanti ini sangat mempengaruhi kayak sifat
dari polimernya itu gitu ya. Jadi nanti bakal dibahas deh lebih lanjut. Jadi glukosa alfa dan beta itu walaupun mereka hanya beda di peletakan H dan OH-nya, namun itu akan memberikan pengaruh yang signifikan kalau mereka membentuk ikatan gitu. Mungkin itu aja dulu. Oke.